Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi taruna-taruni SMK Negeri 1 Puring yang saya cintai dan yang saya banggakan. Oke, pada pertemuan kali ini alhamdulillah kita bisa bertemu meskipun tidak secara langsung ya, daring online karena kita mengetahui kondisi saat ini pandemi ya. Tapi tetap kita semangat meskipun keadaan seperti ini, ada jarak di antara kita, tetapi kita tetap semangat untuk belajar. Baik, untuk pertemuan kali ini, Pak Guru akan memberikan materi tentang teks hikayat. Ya, sebelum nanti kita masuk lebih lanjut, ya, apa itu hikayat, apa itu karakteristiknya dan lain sebagainya. Jangan lupa untuk pastikan kalian untuk absensi terlebih dahulu, baik itu di bawah link, ya, atau di link yang Pak Guru nanti akan sampaikan melalui Google Form atau Google Classroom. Oke, kita lanjutkan. Seperti yang sudah Pak Guru jelaskan pada minggu yang lalu bahwa teks hikayat ini merupakan salah satu bentuk dari karya sastra prosa. Prosa itu sendiri ada novel, ada cerpen, ya. Kemudian ada hikayat, kemudian ada roman. Nah, kita fokus ke salah satu bentuk prosa lama. Hikayat itu adalah prosa lama. Dan nilai-nilai moral, nilai sosial, nilai religius, dan lain sebagainya. Oke, baiklah. Kita lanjut berikutnya. Teks hikayat. Ya, materi faktual. Contoh hikayat pengembara yang lapar sudah Pak Guru berikan linknya di situ. Bisa kalian langsung kunjungi link tersebut untuk melihat contoh dari hikayat dengan judul pengembara yang lapar. Ya, kita masuk ke materi konseptual ya. Ciri-ciri atau karakteristik hikayat seperti yang kita pahami, yang pertama adalah istana sentris. Jadi kata-katanya istana. Sudah terbayang seperti apa istana sentris itu sendiri ya. Baik, yang berikutnya adalah kesaktian tokoh atau kemustahilan. Nah, yang namanya teks hikayat itu memiliki unsur kesaktian tokoh atau kemustahilan. Seperti tokoh tersebut memiliki mungkin seperti supernatural ya, atau memiliki kekuatan-kekuatan tertentu. Itu namanya kesaktian tokoh atau kemustahilan. Itu tokoh dengan tiba-tiba bisa melakukan sesuatu yang mungkin sangat mustahil. Yang ketiga adalah anonim. Apa itu anonim? Itu tidak diketahui nama pengarangnya. Iya, bebas. Siapa yang mau menuturkan kita tidak bakal tahu, ya kan? Nah, sehingga cerita itu milik bersama. Makanya banyak sekali hikayat-hikayat di luar sana yang memang dikembangkan ya, kemudian dituturkan secara turun-temurun. Kemudian yang berikutnya adalah disebarluaskan secara lisan. Sudah saya singgung tadi, secara lisan berarti berkembang di masyarakat, disampaikan secara lisan karena pada waktu itu belum banyak media atau belum banyak yang mengenal bahasa tulis. Berbeda dengan sekarang tentunya. Ini salah satu saya katakan sebagai simbiosis mutualisme, di mana pada saat sekarang ini yang namanya media sudah sangat banyak, entah itu menggunakan media tulis, menggunakan media audio visual, ya kan. Nah, dengan adanya media-media yang banyak seperti ini, cerita-cerita hikayat ini tetap eksis sampai sekarang tentunya. Ya, berikutnya fantastis. Kalau kalian mendengar kata fantastis, wow, fantastis. Wow ya, makanya dikatakan sebagai cerita melebih-lebihkan, hiperbol. Iya. Dan statis, apa itu statis? Tetap. Ya, dia tidak mengalami perubahan. Dan yang terakhir adalah ciri dari karakteristik hikayat menggunakan bahasa klise. Klise ini sulit dipahami. Kadang-kala kalau misal ada seorang pemuda menyatakan cinta kepada lawan jenis menggunakan bahasa yang klise. Nah, bahasa itu kadang sulit dipahami, hanya dimengerti oleh perasaan.
seperti itu ya. Baik, dari sini ada pertanyaan. Kalau misal kalian nanti kurang begitu memahami tentang ciri-ciri atau perlu tipe penegasan, kalian bisa chat di bagian chat tersebut nanti dengan Pak Guru, kita akan diskusi bersama ya. Baiklah, kita lanjutkan. Unsur-unsur intrinsik. Seperti kita ketahui bahwa teks hikayat itu sama dengan ya seperti teks cerpen, teks novel. Di dalamnya ada unsur-unsur intrinsik, selain ada unsur-unsur ekstrinsik tentunya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama ada tokoh ya. Tentunya suatu teks cerita di dalamnya pasti ada tokoh antagonis, protagonis, dan tritagonis. Antagonis, nah, ini berarti biasanya yang buruk ya, lawan mainnya. Sedangkan protagonis berarti yang baik. Tritagonis berarti penengah biasanya. Seperti itu. Kemudian yang kedua ada perwatakan. Perwatakan ini melekat pada diri tokoh tersebut. Jadi perwatakan itu adalah sifat, karakteristik para tokoh, baik secara fisik maupun kejiwaan. Bagaimana cara kita melihat perwatakan tokohnya? Penggambaran wataknya tentu dibedakan menjadi 5. Kita bisa melihat tokoh A, oh baik. Tokoh B, wah ini dia culas ini. Yang C, wah ini sangat pemurah sekali. Dari yang pertama melihat langsung, yang kedua dialog antar tokohnya bisa ketahuan, kemudian tanggapan tokoh lain, kemudian jalan pikiran tokoh, dan yang tak kalah penting adalah tingkah laku. Kemudian yang keempat ada setting ya. Setting. Kita ketahui ada 3 setting, yaitu setting tempat, kemudian setting waktu, dan suasana. Tempat berarti di mana peristiwa itu terjadi. Kemudian waktu berarti kapan peristiwa itu terjadi. Tempat ya mungkin di lapangan, mungkin bisa di gunung, mungkin bisa di laut. Sedangkan waktu bisa terjadi itu bisa menunjukkan pukul ya, waktu, atau bisa dikatakan kita bisa melihat setting waktu siang hari, sore, senja, itu menyatakan waktu. Kemudian yang ketiga adalah suasana. Bagaimana keadaan waktu peristiwa itu terjadi. Suasananya senang, sedih, galau, dan lain sebagainya. Itu setting atau latar. Yang berikutnya yang kelima adalah alur. Alur, ada alur maju atau lurus atau maju, alur progresif. Itu menceritakan secara urut. Ini kuncinya, urut dari awal sampai akhir. Sedangkan alur mundur atau dikatakan sebagai flashback atau regresif, itu cerita dimulai dari akhir atau tengah, kemudian dicari penyebabnya. Mundur jadinya. Kemudian yang ketiga adalah alur campuran atau alur maju dan alur mundur, menggunakan 2 alur tersebut sebagai rumusan dalam cerita ya. Kemudian yang keenam ada sudut pandang pengarang atau point of view, bahasa kerennya ya. Orang pertama tokoh utama, pertama tokoh sampingan, orang ketiga serba tahu, orang ketiga tokoh utama, orang ketiga dalam cerita sebagai pengamat. Yang jelas seringnya untuk karya sastra khususnya prosa, cerpen, kemudian hikayat ini menggunakan orang ketiga ya, serba tahu, karena pengarang itu berada di luar cerita tersebut ya, tapi tidak menutup kemungkinan adanya orang ketiga sebagai tokoh utama atau orang pertama sebagai tokoh utama, seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan. Yang ketujuh ada majas. Nah, ini majas gaya bahasa. Karena teks hikayat itu sendiri adalah teks Melayu klasik, maka banyak sekali menggunakan bahasa-bahasa kias sebagai ciri-cirinya ya kan. Jadi ada gaya bahasa, ada metafora, kemudian ada personifikasi, hiperbola, paradoks, sinestesia. Nanti ada waktu tersendiri untuk kita mempelajari majas dan gaya bahasa. Kita lanjutkan. Yang ke-8 adalah amanat atau pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang ya, pengarang tersebut kepada pembacanya. Ada pesan apa, ada amanat apa yang tersembunyi setelah kita membaca hikayat tersebut. Tentunya pasti semua cerita di dalamnya mengandung amanat yang positif, mengandung amanat yang baik untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ke-9 tema ya, ini ide yang mendasari cerita tersebut. Baik, demikian untuk materi mengawali materi teks hikayat pada pertemuan kali ini. Nanti kalian akan berikan evaluasi
tentang teks hikayat nanti kita akan diskusikan ya. Jangan lupa kalian cek di Google Classroom. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.